Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Himata Bismart. Pada video kali ini akan membahas soal latihan mata kuliah akuntansi biaya 2. Sebelumnya teman-teman bisa mendownload soal dan jawaban pada link yang udah tersedia. Oke, langsung saja untuk soal yang pertama. PT Soal Muda adalah perusahaan yang mengolah produknya menggunakan sistem harga pokok taksiran yang menghasilkan dua macam produk melalui satu departemen. Di bawah ini adalah data-data yang diperoleh dari bagian produksi. Produk A, taksiran biaya produksi per unit, ada bahan baku 30.000, BTKL 37.500, dan BOP 56.250. Kemudian ada biaya yang telah dinikmati produk. Untuk bahan baku 43.470.000, BTKL 42.748.950, dan BOP 64.877.250. Kemudian ada data produksi. Untuk produk masuk proses 1.500 unit, produk selesai 1.000 unit, produk dalam proses 500 unit yang terdiri dari 100% bahan baku dan 30% biaya konversi. Untuk produk terjual 750 unit. Kemudian untuk produk B, taksiran biaya produksi per unitnya, bahan baku 35.200, BTKL 55.000, BOP 42.000, dan ada biaya yang telah dinikmati produk, bahan baku 32.870.000, BTKL 50.850.000, BOP 37.400.000. Selanjutnya ada data produksi. Produk masuk proses 1.000 unit, produk selesai 750 unit, produk dalam prosesnya 250 unit, yang terdiri dari 80% bahan baku, 60% BTKL, dan 40% BOP. Yang terakhir ada produk terjual 520 unit. Nah, di sini diminta yang pertama jumlah harga pokok produk selesai, produk A dan B. Yang kedua, produk dalam proses akhir, produk A dan B. Kemungkinan selisih yang timbul beserta pengalokasian untuk produk A dan B. Untuk penyelesaiannya, produk A, langkah yang pertama kita menghitung harga pokok produk selesai terlebih dahulu. 1.000 unit dikalikan dengan 123.750. Nah, 1.000 unit ini udah tertera di soal produk selesainya. Kemudian untuk 123.750 ini diambil dari total taksiran biaya produksi per unit. Nah, total dari BB, BTKL, dan BOP ini 123.750. Nah, kemudian hasilnya 123.750.000. Nah, kita menghitung untuk BBB 1.000 unit dikali dengan 30.000, ini sesuai yang di soal tadi pembagiannya, hasilnya 30 juta. Kemudian untuk BTKL 1.000 dikali 37.500, hasilnya 37.500. Untuk BOP 1.000 dikali 56.250, hasilnya 56.250.000. Nah, ini hasil ini semua 123.750.000. Nah, langkah selanjutnya menghitung harga pokok produk dalam proses. Di soal sudah tersedia produk dalam proses sebesar 500 unit dengan pembagian 100% bahan baku dan 30% biaya konversi, berarti 30% untuk BTKL dan 30% untuk BOP. Ya, untuk perhitungannya, BBB 500 dikali dengan 100% dikalikan dengan 30.000. 30.000 ini diambil dari biaya taksiran tadi, sama dengan 15 juta. Untuk BTKL 500 dikali 30% dikalikan dengan 37.500, hasilnya 5.625.000. Dan untuk BOP 500 dikali 30% dikali 56.250, hasilnya 8.437.500. Total keseluruhan 29.062.500.
Kemudian menghitung selisih produk A. Nah, untuk taksiran ini diambil dari harga pokok produk selesai ditambahkan dengan harga pokok produk dalam proses. Kemudian untuk biaya sesungguhnya ini sudah tertera di soal. Oke, langsung saja untuk yang BBB. Harga pokok produk selesainya 30 juta ditambahkan dengan harga pokok produk dalam prosesnya 15 juta sama dengan 45 juta. Kemudian biaya sesungguhnya 43.470.000. Selisihnya 1.530.000 dan bersifat laba karena taksiran lebih besar dari biaya sesungguhnya. Untuk BTKL 37.500.000 ditambahkan 5.625.000 sama dengan 43.125.000. Untuk biaya sesungguhnya 42.748.950. Selisihnya 376.050 dan bersifat laba karena taksiran lebih besar dari biaya sesungguhnya. Untuk yang BOP 56.250.000 ditambah dengan 8.437.500 sama dengan 64.687.500. Untuk biaya sesungguhnya 64.877.250. Selisihnya 189.750 dan bersifat rugi karena biaya taksiran lebih kecil dari biaya sesungguhnya. Lanjut ke perhitungan pengalokasian selisih produk A. Nah, alokasi selisih BBB tadi udah kita hitung 1.530.000 dan bersifat laba. Untuk produksi ekuivalennya, dengan rumus produk selesai ditambah produk dalam proses dikalikan dengan tingkat penyelesaian. Produk selesainya 1.000 ditambah 500 dikalikan dengan tingkat penyelesaian untuk PBB tadi udah tertera di soal 100%. Nah, sama dengan 1.000 ditambah 500. Nah, 1.000 ini kita jabarkan menjadi 750 ditambah 250. Kenapa seperti ini? Patokannya di 750. Ini kita ambil dari soal, yaitu di produk yang terjual. Nah, produk yang terjual di produk A itu 750 unit dan kita masukkan ke HPP. Nah, 250 unit itu sisa dari 1.000 dikurangi 750 sama dengan 250. Ini kita masukkan ke PPS atau produk selesai. Nah, ditambah 500, ini 500 masih tetap perkalian antara 500 dikali 100%. Ini kita masukkan ke PPDP. Nah, sama dengan 1.500. Selanjutnya untuk tarif alokasi BB 1.530.000 dibagi 1.500 sama dengan 1.020. Kita masukkan satu persatu. Untuk yang HPP, ini kita lihat dari penjabaran tadi. HPP 750 dikali 1.020 sama dengan 765.000. Untuk PPS 250 dikali 1.020 sama dengan 255.000. Dan PPDP 500 dikali 1.020 sama dengan 510.000. Jumlahnya 1.530.000. Kemudian untuk alokasi selisih BTKL dan BOP. Nah, karena tadi BTKL dan BOP itu tingkat penyelesaiannya sama 30%, jadi kita hitung satu kali aja. Untuk BOP nanti bisa sama dengan produksi ekuivalennya BTKL karena tingkat penyelesaiannya sama. Nah, kita langsung saja untuk produksi ekuivalennya. Produk selesai ditambah produk dalam proses dikali tingkat penyelesaian. 1.000 ditambah 500 dikali 30% sama dengan 1.000 ditambah 150. Ini penjabarannya sama kayak tadi, 750 diambil dari produk terjual yang tertera di soal. Kemudian 250 ini sisanya masuk ke produk selesai dan produk dalam proses ini hasil perkalian antara PDP dikali tingkat penyelesaian. Hasilnya 1.150.
Untuk selisih BTKL-nya 376.050 dan bersifat laba. Nah, tarif alokasinya untuk yang BTKL 376.050 dibagi dengan 1.150, hasilnya 327. Kita hitung satu persatu. Untuk yang HPP 750 dikali 327 sama dengan 245.250. Untuk PPS 250 dikali 327 sama dengan 81.750. Untuk PPDP 150 dikali 327 sama dengan 49.050. Totalnya 376.050. Nah, untuk selisih BOP-nya sudah kita hitung tadi 189.750 dan bersifat rugi. Nah, untuk tarif alokasi BOP-nya 189.750 dibagi 1.150. Nah, 1.150 ini perhitungannya sama dengan BTKL karena tingkat penyelesaiannya juga sama. Nah, 189.750 dibagi 1.150, hasilnya 165. Perhitungannya untuk HPP 750 dikali 165 sama dengan 123.750. Untuk PPS 250 dikali 165 sama dengan 41.250. Untuk PPDP 150 dikali 165 sama dengan 24.750. Totalnya 189.750. Lanjut untuk produk B. Yang pertama harga pokok produk selesai. Untuk produk B itu 750 unit dikalikan dengan 132.200. Nah, 750 ini udah tertera di soal. Untuk 132.200 diambil dari total taksiran biaya produksi per unit. Ini 132.200. Kemudian hasilnya 99.150.000. Nah, untuk BBB sendiri 750 dikalikan dengan 35.200, ini masing-masing taksiran per unitnya sama dengan 26.400.000. BTKL 750 dikali 55.000 sama dengan 41.250.000. Untuk BOP 750 dikali dengan 42.000 sama dengan 31.500.000. Totalnya 99.150.000. Nah, selanjutnya untuk harga pokok produk dalam proses produk B. Nah, di sini tertera 250 unit sesuai yang ada di soal dengan tingkat penyelesaian 80% BBB, 60% BTKL, dan 40% BOP. Langsung saja kita masukkan BBB 250 dikali 80% dikalikan dengan 35.200 sama dengan 7.040.000. BTKL 250 dikali 60% dikali 55.000 sama dengan 8.250.000. Dan BOP 250 dikali 40% dikali 42.000 sama dengan 4.200.000. Nah, totalnya 19.490.000. Selanjutnya selisih produk B. Nah, untuk selisihnya BBB ini harga pokok produk selesainya 26.400.000 ditambah produk dalam prosesnya 7.040.000. Hasilnya 33.440.000. Nah, biaya sesungguhnya ini udah tertera di soal. Untuk BBB 32.870.000. Selisihnya 570.000 dan bersifat laba karena taksiran lebih besar dari biaya sesungguhnya. Dan untuk yang BTKL 41.250.000 ditambah 8.250.000. Hasilnya 49.500.000. Untuk biaya sesungguhnya 50.850.000
dan selisihnya 1.350.000 dan bersifat rugi karena taksiran lebih kecil dari biaya sesungguhnya. Yang terakhir untuk BOP 31.500.000 ditambah 4.200.000 sama dengan 35.700.000. Untuk biaya sesungguhnya 37.400.000, selisih 1.700.000 dan bersifat rugi karena taksiran lebih kecil dari biaya sesungguhnya. Next, untuk perhitungan pengalokasian selisih produk B. Nah, tadi sudah kita hitung untuk selisih BBB sendiri 570.000 dan bersifat laba. Langkah yang pertama, kita menghitung produksi ekuivalen untuk BBB dengan rumus produk selesai ditambah produk dalam proses dikali dengan tingkat penyelesaian. Nah, tadi tingkat penyelesaian untuk BBB di soal sudah tersedia 80%. Langsung saja kita hitung 750 ditambah 250 dikali dengan 80%. Sama dengan 750 ditambah 200. Nah, 750 ini sama kayak produk A dijabarkan menjadi 520 ditambah 230. Nah, 520 ini didapat dari produk yang terjual. Produk yang terjual di produk B ini 520. Nah, kita masukkan ke HPP. Jadi 520 ini kita masukkan ke HPP. Nah, 750 dikurangi 520. Masih tersisa 230. Nah, kita masukkan ke produk selesai. Nah, untuk yang 200 ini tidak diubah-ubah. Nah, hasilnya 950. Kemudian untuk tarif alokasi BBB itu 570.000 dibagi dengan 950. Hasilnya 600. Kita masukkan untuk HPP sendiri, ini sesuai yang tadi kita jabarkan, 520 dikali dengan 600 sama dengan 312.000. Untuk PPS 530 dikali 600 138.000. PPDP 200 dikali 600 sama dengan 120.000. Totalnya 570.000. Lanjut ke alokasi selisih BTKL. Nah, tadi sudah kita hitung juga. Selisih untuk BTKL itu 1.350.000 dan bersifat rugi. Oke, kita langsung menghitung produksi ekuivalen terlebih dahulu. PS-nya 750 ditambah 250, tingkat penyelesaian untuk BTKL 60%. Hasilnya 750 ditambah 150. Nah, 750 kita jabarkan juga kayak yang tadi, ini sama 520 HPP dan 230 PPS. 150-nya masuk ke PDP. Hasilnya 900. Kemudian tarif alokasi BTKL 1.350.000 dibagi dengan 900 sama dengan 1.500. Kita masukkan satu persatu. Untuk HPP 520 dikali 1.500 sama dengan 780.000. PPS 230 dikali 1.500 sama dengan 345.000. PPDP 150 dikali 1.500 sama dengan 225.000. Hasilnya 1.350.000. Nah, untuk yang terakhir, alokasi selisih BOP. Tadi udah kita hitung 1.700.000 dan bersifat rugi. Oke, langsung ke produksi ekuivalen BOP. Kita masukkan aja 750 ditambah 250 dikali 40% tingkat penyelesaian. Hasilnya 750 ditambah 100. Nah, 750 ini kita jabarkan sama kayak tadi, 520 HPP, 230 PPS, dan 100-nya masuk ke PDP. Hasilnya 850. Kemudian untuk tarif alokasi BTKL-nya, 1.700.000 dibagi 850. Hasilnya 2.000. Kita masukkan. Untuk yang HPP, 520 dikali 2.000, 1.040. PPS 230 dikali 2.000, 460.000. PPDP 100 dikali 2.000, 200.000. Totalnya 1.700.000.
Nah, kita lanjutkan untuk soal yang kedua. Ini materinya tentang sistem harga pokok standar. Dalam rangka menyongsong pertandingan Timnas Indonesia versus Argentina, CV Husan telah siap memproduksi kaos bola dengan menggunakan sistem harga pokok standar. Untuk setiap unit kaos bola pada bulan Mei 2023 ditentukan standar sebagai berikut. Bahan baku 1,25 meter dengan harga 3.050 per meter. Biaya tenaga kerja langsung 2 jam dengan biaya 1.200 per jam. Biaya overhead pabrik tetap 2 jam dengan biaya 1.000 per jam. Biaya overhead pabrik variabel 2 jam dengan biaya 900 per jam. Dan berikut ini data produksi dan biaya yang terjadi pada bulan Mei 2023. Produk dalam proses per 1 Mei 2023 sebanyak 3.000 unit dengan tingkat penyelesaian 90% biaya bahan baku dan 40% biaya konversi. Dan produk yang telah selesai sebanyak 18.800 unit dan yang masih dalam proses akhir tanggal 31 Mei 2023 sebanyak 6.000 unit dengan tingkat penyelesaian 70% biaya bahan baku dan 40% konversi. Diketahui bahan baku yang masih ada pada awal proses sebanyak 1.500 meter dan pada bulan Mei membeli bahan baku sebanyak 29.000 meter dengan harga 3.025 per meter. Dan pada akhir Mei masih tersisa sebanyak 4.350 meter. Biaya tenaga kerja langsung yang telah dibayar sejumlah 48.755.000 dengan pemakaian jam kerja langsung 39.800 jam. Biaya overhead pabrik sesungguhnya yang terjadi sebesar 76.700.000. Penentuan biaya standar untuk tahun 2023 didasarkan pada kapasitas normal pabrik sebanyak 504.000 jam per tahunnya dan kapasitas normal produksi adalah 20.000 unit produk per bulan. Dari data di atas, hitunglah selisih biaya untuk 1. Biaya bahan baku, 2. Biaya tenaga kerja langsung, dan 3. Biaya overhead pabrik dengan metode 2 dan 4 selisih. Langsung aja kita masuk ke penyelesaiannya. Yang pertama, kita mencari selisih biaya bahan baku. Nah, untuk mencari selisih biaya bahan baku, kita memakai dua rumus. Yang pertama ada selisih harga bahan baku dan yang kedua selisih kuantitas bahan baku. Nah, kita menghitung yang pertama dulu. Untuk selisih harga bahan baku, itu rumusnya ada SHB sama dengan HS dikurangi HST dikali KS. Nah, di sini udah diketahui untuk HS sendiri Rp3.025. Ini didapat dari soal di bagian ini 3.025 per meter. Kemudian untuk HST Rp3.050. Ini juga dari soal didapat dari ini biaya bahan baku, karena kita lagi carinya biaya bahan baku jadi fokus ke ini 3.050 per meter. Kemudian untuk KS ini 29.000 meter. Ini juga dari soal diambil dari ini karena membeli bahan baku sebanyak 29.000 meter. Nah, karena yang diketahui kita udah ada semua, kita tinggal masukkan ke rumus. SHB sama dengan HS dikurangi HST dikali KS. HS-nya 3.025 dikurangi HST 3.050 dikali KS 29.000. Hasilnya 25 dikali 29.000 sama dengan 725 dan bersifat laba. Nah, di sini kenapa bersifat laba? Karena HS lebih kecil dari HST. Jadi harga sesungguhnya itu lebih kecil dari harga standar yang sudah ditetapkan. Nah, misalnya itu kayak sebuah perusahaan sudah menetapkan harga standarnya
3.050, tapi ternyata harga yang sesungguhnya hanya 3.025. Jadi itu masih menguntungkan atau bersifat laba. Nah, kita lanjut untuk ke perhitungan selisih kuantitas bahan baku. Nah, di sini agak rumit soalnya ada yang belum diketahui, yaitu KST. Oke, kita cari satu persatu. Untuk KS itu kita ambil dari sini. Itu diketahui bahan baku yang masih ada pada awal proses 1.500 meter. Terus membeli lagi pada bulan Mei 29.000 meter. Kemudian tersisa sebanyak 4.350 meter. Berarti kita menghitungnya 1.500 meter ditambahkan dengan pembelian pada bulan Mei 29.000 meter dikurangi dengan yang masih tersisa pada bulan Mei, yaitu 4.350 meter. Nah, kita masukkan untuk KS 1.500 meter ditambah 29.000 meter dikurangi 4.350 meter. Ini yang masih ada pada bulan Mei, terus ini beli lagi, dan ini sisanya. Hasilnya 26.150 meter. Kemudian untuk HST ini sudah tersedia tadi sama 3.050. Nah, di sini menghitung produk ekuivalen biaya bahan baku. Nah, di sini agak rumit soalnya butuh ketelitian untuk membedakan tingkat kebutuhan penyelesaian dan tingkat penyelesaian. Nah, kita ke rumusnya. Untuk produksi ekuivalen bahan baku ada PDB awal dikali dengan persen tingkat kebutuhan penyelesaian ditambahkan dengan produksi current ditambah PDB akhir dikali persen tingkat penyelesaian. Nah, untuk PDB awal ini ada di soal di sini. Ini 3.000 unit itu masuk ke PDB awal. Kemudian untuk persen tingkat kebutuhan penyelesaian. Nah, untuk persen tingkat kebutuhan penyelesaian biaya bahan baku itu di sini ada, yang ini ya. Dengan tingkat penyelesaian 90% biaya bahan baku. Nah, di sini kan tingkat penyelesaian, tapi yang diminta itu tingkat kebutuhan penyelesaian. Berarti kita menghitung tingkat penyelesaian yang belum digunakan. Nah, di sini kan yang udah digunakan 90%. Berarti yang belum digunakan 100% dikurangi 90%, hasilnya 10%. Nah, 10% itu kita masukkan ke tingkat kebutuhan penyelesaian. Kemudian ditambahkan dengan produksi current. Nah, produksi current itu kita ambil dari produk selesai dikurangi PDP awal. Nah, produk selesai ini udah tersedia di soal 18.800 dikurangi PDP awal sama kayak ini 3.000. Nah, ditambahkan dengan PDP akhir dikali dengan persen tingkat penyelesaian. Nah, kalau yang tadi kan persen tingkat kebutuhan penyelesaian. Nah, yang ini persen tingkat penyelesaian. Nah, bedanya untuk yang ini PDB akhirnya 6.000 dikali dengan 70%. Jadi, lihatnya di bagian ini. Biaya bahan baku. Nah, dan produk yang telah selesai sebanyak 18.800 unit yang masih dalam proses akhir sebanyak 6.000 unit. Berarti yang masuk PDB akhir itu 6.000 unit dengan tingkat penyelesaian 70%. Karena tadi yang diminta itu tingkat penyelesaian, jadi masih tetap 70%. Masih tetap 70%. Beda lagi kalau yang diminta tingkat kebutuhan penyelesaian. Nah, kita masukkan tingkat penyelesaiannya 70%, PDB akhirnya 6.000. Kita kalikan, ini hasilnya 300 ditambah 15.800
ditambah dengan 4.200, hasilnya 20.300. Nah, setelah kita udah menemukan hasil untuk produksi ekuivalen, kita masukkan ke rumus KST. Nah, rumus KST itu ada produksi ekuivalen dikalikan dengan kebutuhan standar. Nah, PE-nya tadi kan sudah ketemu 20.300 dikali dengan kebutuhan standar. Nah, kebutuhan standar untuk biaya bahan baku sudah tertera di soal 1,25 meter. Berarti 20.300 dikali dengan 1,25 meter sama dengan 25.375 meter. Nah, selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus SKB. Nah, ini kan berarti sudah diketahui semua, berarti tinggal masukin aja. Untuk KS tadi udah diketahui 26.150 dikurangi KST 25.375 dikali dengan HST 3.050 sama dengan 775 dikali 3.050, hasilnya 1.638.750. Nah, di sini kenapa 1.638.750 bersifat rugi? Karena KS itu lebih besar dari KST. Nah, sesuai yang ada di keterangan ini. Apabila KS lebih besar dari KST, selisih tidak menguntungkan. Jadi, ini bersifat rugi. Berarti untuk selisih biaya bahan baku 1.638.750 bersifat rugi dikurangi dengan 725.000 bersifat laba, hasilnya 913.750 dan bersifat rugi. Oke, selesai untuk yang biaya bahan baku. Lanjut kita ke selisih biaya tenaga kerja langsung. Nah, untuk yang pertama kita menghitung selisih tarif upah langsung. Rumusnya STU sama dengan TS dikurangi TST dikali dengan JS. Nah, kita cari dulu yang perlu diketahui. Untuk TS sendiri atau tarif sesungguhnya itu kita lihat di soal pada bagian ini. Biaya tenaga kerja langsung yang telah dibayar sejumlah 48.755.000 dengan pemakaian jam kerja langsung 39.800 jam. Berarti kita membagi antara 48.755.000 dibagi dengan 39.800 jam. Nah, kita lihat di perhitungannya. Ini untuk TS sama dengan upah 48.755.000 dibagi dengan jam kerja langsung sesungguhnya 39.800 jam sama dengan Rp1.225 per jam. Nah, untuk TST sendiri atau tarif standar per jamnya itu kita bisa lihat di soal paling atas. Nah, untuk BTKL, nah ini 1.200 per jam. Kita masukkan ke TST. Kemudian untuk JS atau jam sesungguhnya, kita lihatnya di soal yang tadi. Nah, di sini untuk jam sesungguhnya berarti ini pemakaian jam kerja langsung 39.800 jam. Berarti kita masukkan untuk JS sama dengan 39.800 jam. Nah, langsung saja kita masukkan ke rumus. STU sama dengan TS. TS-nya 1.225 dikurangi TST 1.200 dikali dengan JS 39.800. Hasilnya 25 dikali 39.800 sama dengan 995.000 dan bersifat rugi karena TS lebih besar dari TST. Kita bisa lihat di keterangan ini
Apabila TS lebih besar dari TST, selisih tidak menguntungkan. Lanjut ke perhitungan selisih efisiensi upah langsung. Nah, di sini ada rumus Sewell sama dengan TST dikali JS dikurangi JST. Nah, yang udah kita ketahui ada TST itu 1200 per jam. Kita bisa lihat di soal bagian paling atas. Nah, untuk BTKL 1200 per jam kita masukkan sebagai TST. Kemudian untuk JS atau jam sesungguhnya itu 39.800. Kita juga bisa lihat dari soal. Ini jam kerja langsung 39.800. Kemudian untuk JST. Nah, untuk JST kita perlu mencari dengan produksi ekuivalen dikalikan dengan jam kerja langsung per unit. Nah, untuk produksi ekuivalen BTKL itu rumusnya PDP awal dikali tingkat kebutuhan penyelesaian ditambah produksi current ditambah PDP akhir dikali persen tingkat penyelesaian. Nah, untuk PDP awal dikali dengan tingkat kebutuhan penyelesaian, kita bisa lihat di soal sini. Ini untuk PDP awal 3000 unit dikali dengan tingkat kebutuhan penyelesaian. Nah, untuk BTKL masuk ke konversi berarti 40%. Nah, ini 40% itu adalah tingkat penyelesaian. Tapi yang kita cari tingkat kebutuhan penyelesaian. Berarti 100% dikurangi dengan 40% sama dengan 60%. Kita masukkan ke perhitungan 3000 dikali dengan 60% ditambahkan dengan produksi current. Produksi current bisa kita dapat dengan produk selesai dikurangi dengan PDP awal. Ini udah ada di soal. 18.800 dikurangi dengan 3.000. Nah, ditambah dengan PDP akhir dikali persen tingkat penyelesaian. PDP akhir dan persen tingkat penyelesaian kita lihat di soal. Ini untuk PDP akhirnya, dan yang masih dalam proses akhir adalah 6.000 unit. Berarti PDP akhirnya 6.000 unit. Kemudian tingkat penyelesaian untuk BTKL masuk ke konversi berarti masih tetap 40% karena yang ditanya adalah tingkat penyelesaiannya. Kita masukkan ke dalam rumus. 6.000 dikalikan dengan 40%. Nah, sama dengan 1.800 ditambah 15.800 ditambah 2.400, hasilnya 20.000. Nah, untuk masukkan nilai untuk menghitung jam standar sesuai dengan produksi ekuivalen. Setiap unit yang dihasilkan membutuhkan waktu 2 jam. Jadi, untuk menghitung JST itu, kita mengalihkan produksi ekuivalen dengan waktu yang dibutuhkan. Nah, di sini karena waktunya 2 jam, berarti kita mengalihkan 20.000 dikali dengan 2 jam sama dengan 40.000 jam. Nah, karena JST udah diketahui, kita langsung saja masukkan ke dalam rumus. Sewell sama dengan TST dikali JS dikurangi JST. TST 1200 dikali JS 39.800 dikurangi dengan 40.000 sama dengan 1.200 dikali dengan 200, hasilnya 240.000 dan bersifat laba. Kenapa bersifat laba? Karena JS lebih kecil dari JST, atau bisa kita lihat di sini. Nah, JS lebih kecil dari JST, selisih menguntungkan. Kemudian kita menghitung selisih BTKL. Untuk selisih BTKL 995.000 yang bersifat rugi dikurangi dengan 240.000 yang bersifat laba.
sama dengan 755.000 dan bersifat rugi. Nah, selesai untuk BTKL, lanjut ke BOP. Nah, untuk langkah yang pertama, kita memasukkan informasi-informasi yang ada di soal. Untuk yang pertama itu BOPS 76.700.000. Kita lihat di nih. Biaya overhead pabrik sesungguhnya yang terjadi sebesar 76.700.000. Kemudian ada TT atau tarif tetap Rp1.000 per jam, ada TV atau tarif variabel 900 per jam. Ini bisa dilihat di soal bagian atas, udah jelas angkanya dan keterangannya. Kemudian untuk KN atau kapasitas normal, ini bisa kita lihat dulu di soal. Nah, untuk kapasitas normal pabrik sebanyak 504.000 jam per tahunnya. Nah, di sini kan masih per tahun, sedangkan kita menghitungnya per bulan, berarti dibagi dengan 12. Nah, 504.000 dibagi dengan 12 sama dengan 42.000 per bulannya. Kemudian untuk KST atau kapasitas standar di soal juga sudah dijelaskan. Dan kapasitas normal produksi adalah 20.000 unit produk per bulan. Nah, sedangkan di sini kita membebankan berdasarkan jam kerja langsung, berarti untuk perhitungan KST itu sama dengan perhitungan JST. 20.000 dikalikan dengan 2 jam sama dengan 40.000 jam kerja langsung, sama ya dengan ini. Nah, kemudian untuk kapasitas sesungguhnya ini udah tersedia di soal. Nih, untuk kapasitas sesungguhnya 39.800 jam. Kemudian lanjut kita untuk menghitung selisih BOP. Nah, untuk selisih BOP sendiri ada rumusnya. BOPST sama dengan KS dikali T standar atau tarif standar. Dan hasilnya 40.000 jam. Dari ini KST dikalikan dengan tarif standar. Tarif standarnya kan 1.900. Kita bisa lihat di ini. Karena tarif standar itu dari tarif tetap ditambahkan dengan tarif variabel. 1.000 ditambahkan dengan 900, berarti 1.900. 400 dikali 1.900 hasilnya 76 juta. Kemudian BOPS-nya di sini 76.700.000 dan selisihnya 700.000 bersifat rugi. Kenapa bersifat rugi? Karena BOPS atau BOP sesungguhnya itu lebih besar dari BOP standar yang udah distandarkan, jadi bersifat rugi. Kemudian lanjut metode analisa dua selisih. Nah, untuk perhitungan ini kita perlu menghitung selisih terkendali dan selisih volume. Untuk selisih terkendali ada rumus ST sama dengan BOPS dikurangi AFKST. Nah, AFKST itu rumusnya ada KN dikali TT ditambah dengan KST dikali TV. Nah, ini kan sudah diketahui semua, jadi kita masukkan aja angkanya. Didapat hasil untuk BOPS 76.700.000 dan untuk AFKST 78 juta. Nah, kita kurangkan hasilnya atau selisihnya itu 1.300.000 dan bersifat laba. Kenapa bersifat laba? Karena BOPS lebih kecil dari AFKST. Atau bisa dilihat di keterangan ini, apabila BOPS lebih kecil dari AFKST, selisih menguntungkan. Kemudian untuk selisih volume. Nah, untuk selisih volume ada rumus SV sama dengan KN dikurangi KST dikali dengan TT. Sama dengan, ini juga udah diketahui semua, tinggal masukkan. Sama dengan 42.000 dikurangi 40.000 dikali dengan 1.000. Hasilnya 2 juta dan bersifat rugi. Kenapa bersifat rugi?
karena KN-nya lebih besar dari KST. Jadi bersifat rugi atau kapasitas normalnya lebih besar dari kapasitas standar yang udah ditetapkan. Masih ada lagi untuk menguji apakah jawaban kita itu betul atau enggak, itu bisa kita uji dengan untuk yang selisih terkendali kan 1.300.000 bersifat laba, dan di selisih volume ada 2 juta bersifat rugi, berarti 2 juta dikurangi dengan 1.300.000 hasilnya 700.000, dan bersifat rugi karena lebih besar yang rugi kan tadi. Nah, 700.000 itu bersifat rugi. Kita lihat apakah sama dengan yang ini. Nah, hasilnya sama, berarti betul perhitungannya. Oke, lanjut untuk metode analisa 4 selisih. Nah, dalam metode analisa 4 selisih kita perlu menghitung untuk yang pertama selisih anggaran, untuk yang kedua selisih kapasitas, kemudian ada selisih efisiensi variabel, dan yang terakhir selisih efisiensi tetap. Nah, kita hitung satu persatu. Untuk selisih anggaran, selisih anggaran didapat dengan rumus BOPS dikurangi AFKST. Nah, FKST itu rumusnya KN dikali TT ditambah KS dikali TV. Ini karena udah diketahui semua, tinggal masukin aja angkanya. Didapat BOPS-nya 76.700.000 dikurangi dengan AFKST ya. AFKST-nya 77.820.000. Nah, selisihnya 1.120.000 dan bersifat laba. Kenapa bersifat laba? Karena BOPS lebih kecil dari AFKST, sehingga menguntungkan. Untuk yang kedua ada selisih kapasitas. Nah, dalam selisih kapasitas kita menggunakan rumus KN dikurangi KS dikali dengan TT. Kita masukkan aja karena ini juga sudah diketahui. Dan hasilnya 2.200.000 dan bersifat rugi. Kenapa bersifat rugi? Karena KN lebih besar dari KS. Ini ya. Nah, jadi bersifat rugi. Kemudian yang ketiga ada selisih efisiensi variabel. Kita menggunakan rumus SEV sama dengan KS dikurangi KST dikali dengan TV. Nah, ini kan sudah diketahui juga. Kita tinggal masukkan hasilnya 180.000 dan bersifat laba. Kenapa bersifat laba? Karena KS lebih kecil dari KST. Dan untuk yang terakhir, selisih efisiensi tetap. Selisih efisiensi tetap dengan rumus KS dikurangi KST dikali dengan TT. Didapat hasil 200.000 dan bersifat laba. Nah, kenapa bersifat laba? Karena KS lebih kecil dari KST, sama ya dengan yang efisiensi variabel. Nah, selanjutnya untuk menguji apakah perhitungan kita itu udah sesuai atau belum, kita uji ke 4 selisih tersebut. Nah, kita hitung. Untuk yang laba itu kita jadikan satu terlebih dahulu. Nih, hasilnya itu ada 1.500.000 dan yang rugi 2.200.000. Nah, ini yang rugi itu dari selisih kapasitas ya. Yang laba terdiri dari ada ini selisih anggaran, ini selisih variabel, dan selisih efisiensi tetap. Oke, terus kita kurangkan 2.200.000 dikurangi dengan 1.500.000 dan hasilnya 700.000 bersifat rugi. Kita uji terlebih dahulu. Ini 700.000 bersifat rugi. Kita cek ke perhitungan ini. Nah, sudah sama 700.000 dan bersifat rugi. Berarti perhitungan kita sudah sesuai. Nah, oke, sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kurang jelas dalam menjelaskan. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.